Eh, semuanya udah mengenal Ibu kan? Dimas udah kenal Ibu. Semuanya udah mengenal Ibu ya tentunya ya. Sudah, Bu. Oke. Mohon Kalau izin, Ibu, ini ada Dimas suaranya nggak kedengaran, termute. oke. Baik, Ibu. Nah, sebelumnya ini ada kawan-kawan yang kemarin saya undangin, ada Mas Soaib, terus kemarin juga ada Mas Abdul Latif. Nah, Abdul Latif ini dari Jawa Timur, terus Mas Soaib ini dia suka diskusi, Bu. Jadi nggak dari teman-teman yang sudah mengenal atau kawan-kawan Jana Badra, ada juga dari keluar dari eksternal di luar Jana Badra. Nah, ini menarik, Bu, tambah asik. Oke, Iya. baik. Ya, selamat datang Mas Suaib sama tadi siapa Mas? Ya Abdul dan Latif, teman Bu. dan Mas Abdul Latif ya. Oke, untuk mengefektifkan waktu saya ini aja ya, saya mulai saja ya. Saya akan share screen materi kita pada hari ini. Kita sifatnya sama sederajat ya. Nanti kita saling ini aja, saling apa sih namanya? Saling bahasanya itu saling mengisi ya. Di layar kalian sudah terlihat ya? Sudah, Sebentar. Bu. Ya, sudah, Bu. Bentar, saya besarin. Oke. Sebetulnya tadi awalnya saya ingin bahas tentang ini, perbandingan konstitusi terkait dari aspek perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, tapi sepertinya juga kita kayaknya harus mengawali terlebih dahulu mengenai hal-hal yang menarik terkait hak asasi manusia, karena ada beberapa hal yang ternyata kita belum paham mengenai ada istilah-istilah atau konsep-konsep yang hampir sama dengan HAM, tapi ternyata sebetulnya itu berbeda. Seperti itu ya. Sebentar. Kayak gini aja deh. Ngomongin tentang hak asasi manusia itu istilahnya ada banyak banget ya. Kalian pasti udah tahu lah. Ada yang mengatakan human rights, yang terkenal tuh human rights. Ada yang mengatakan fundamental rights, ya. Di Prancis, des droits des hommes. Kemudian dulu, waktu pertama kali di di deklarasi Amerika yang pertama, yang belum belum mengakui hak-hak perempuan, mereka menggunakan istilah the rights of man. Tapi pada UDHR atau Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, mereka menggunakan istilah human rights, ya. Ada yang menggunakan basic rights, natural rights, tapi istilah yang umum digunakan itu adalah human rights atau hak asasi manusia, ya. Nah, apa sih hak asasi manusia? Ya, ada banyak ya yang mengatakan apa itu hak asasi manusia, dari para ahli, kemudian bahkan dari undang-undang kita sendiri. Di Undang-Undang HAM juga sudah mengartikan apa itu hak asasi manusia. What is human rights? Yang umumnya hak asasi manusia adalah hak yang melekat, ya, karena dia sebagai manusia yang merupakan hak kodrati, pemberian dari Tuhan, ya, yang sifatnya itu ini secara umum ya, yang sifatnya itu universal, tidak dapat dikurangi, seperti itu ya. Itu pendapat secara umum, tapi nanti pada perkembangannya itu akan terbagi menjadi beberapa pandangan, ya. Salah satu pendapat yang saya kutip dari Thomas Jefferson mengatakan bahwa yang namanya human right itu adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan negara tapi berasal dari Tuhan. Jadi kalau ngomongin hak asasi manusia itu dia tuh lebih luas ya. Jadi dia itu merupakan suatu kebebasan yang diberikan atau yang melekat karena dia merupakan manusia secara kodrati dan itu diberikan oleh Tuhan. Jadi yang harus digarisbawahi
adalah hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat karena ia secara kodrati sebagai manusia dan diberikan oleh Tuhan hak-hak tersebut, hak-hak asasi, hak-hak kodrati tersebut, ya, dan dia melekat karena eksistensinya sebagai manusia, manusia individu. Nah, itu menurut Thomas Jefferson. Nah, lalu pemerintah ini, menurut Thomas Jefferson, tugasnya itu apa? Tugasnya itu untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. Nah, jadi yang saya suka dari Thomas Jefferson, dia itu menjelaskan mengenai hak asasi manusia itu adalah suatu hak yang melekat, yang karena kita sebagai manusia, dan dia ada peran pemerintah, ya, yang oleh Tuhan itu, ya, pemerintah itu diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia, ya. Lalu ada tokoh yang terkenal, John Locke, ya, sama juga dia menjelaskan mengenai apa itu hak asasi manusia, hak yang langsung diberikan oleh Tuhan sebagai karunia, berupa hak-hak yang sifatnya kodrat, memang sifatnya itu memang melekat sebagai manusia, ya. Karena sebagai manusia, maka dia dikaruniai oleh alam yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka sendiri yang tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara kecuali atas persetujuan pemiliknya. Nah, di sini John Locke juga menggarisbawahi, ya, bahwa lagi-lagi tujuan negara dibentuk adalah untuk menjamin terlaksananya kebebasan dan hak asasi manusia, menjamin hak asasi manusia, ya. Lalu yang dijadikan, saya mengambil definisi dari UDHR atau Universal Declaration of Human Rights. Kenapa? Karena di seluruh dunia, hampir di seluruh, bahkan sepertinya banyak atau hampir sebagian besar atau mungkin seluruh konstitusi dan perjanjian internasional di seluruh dunia itu merujuk hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia itu merujuk pada UDHR atau Universal Declaration of Human Rights, yang mana di dalam UDHR ini, saya singkatnya UDHR, ya, itu terdapat kurang lebih sekitar 30 pasal yang membahas atau berisi mengenai yang secara garis besar adalah berkaitan dengan, satu adalah hak hidup, yang kedua berkaitan dengan hak maksudnya adalah hak sipil, ya. Satu berkaitan dengan hak sipil, berkaitan dengan hak hidup juga. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hak politik. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam UDHR mengatakan bahwa yang dimaksud dengan human right adalah hak kodrati sama yang diperoleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan, ya. Oleh karena itu, ia berhak memperoleh kehidupan yang layak, bebas, selamat, dan kebahagiaan pribadi. Oke, sebetulnya kenapa saya menjelaskan mengenai definisi human rights? Karena ternyata ada perbedaan antara yang dimaksud dengan human rights atau hak asasi manusia dengan hak dasar atau Grundrechten. Barangkali atau kalian pernah nggak mendengar mengenai hak konstitusional warga negara? Ternyata hak asasi manusia itu ada perbedaan dengan hak konstitusional warga negara, atau bisa disebut sebagai legal right, ya, hak dasar Grundrechten, ya, legal rights, ya. Barangkali dari kalian bisa menjelaskan mengenai perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak dasar, atau contohnya hak konstitusional warga negara, hak-hak dasar yang diatur dalam konstitusi. Mungkin ada yang mau berpendapat, ada yang pernah baca bukunya, mungkin Stefan pernah baca belum? Mengenai perbedaan, mengenai
perbedaan dari hak asasi manusia dengan hak dasar atau hak, kita sebut hak konstitusional lah, hak konstitusional warga negara. Sebelumnya saya Arya, Bu. Ini Stefan pakai akun kakak saya. Oh, Arya, oh ya sorry. Namanya Stefan ya, maaf. Arya, pernah membaca bukunya, mungkin pernah membaca bukunya Pak Aswanto? Kebetulan belum, Bu. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau berpendapat, kalau enggak, ya udah saya jelasin ya. Saya jelasin aja deh. Ini jadi menarik sebetulnya. Seringkali kita bingung kenapa sebenarnya hak asasi manusia sama hak dasar yang diatur dalam konstitusi itu sama atau beda gitu. Ternyata dari aspek konsekuensinya dilihat dari perbedaan konsepnya itu, maka menimbulkan perbedaan apa ya namanya ya, perbedaan konsekuensi hukumnya kayak gitu. Nah, menurut yang Ibu baca ya, referensinya dari karyanya D.F. Skelton sama bukunya karangan Pak Aswanto. Kalian bisa baca itu bukunya, lumayan bagus sekali malah, terkait perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM domestik dan internasional. Ternyata ada perbedaan yang mendasar mengenai apa itu legal rights dengan human rights. Ya, kalau human rights, jelas tadi yang Ibu jelasin tadi ya, hak asasi itu adalah hak yang dimiliki manusia. Yang perlu digarisbawahi, dia itu hak yang dimiliki manusia karena konsekuensi ia dilahirkan sebagai manusia. Sumbernya dari mana? Sumber dari hak asasi manusia itu jelas sumbernya dari Tuhan. Ya, sifatnya apa? Ya sifatnya universal karena setiap manusia memiliki hak tersebut secara keseluruhan, mengikat, sehingga hak asasi itu secara apa sifatnya universal. Nah, di sini lagi-lagi Ibu jelaskan kembali, pemerintah itu tugasnya itu sebagai apa? Sebagai guardian of human rights, sebagai penjaga human rights. Jadi dia itu memang apa ya namanya, di atas kewajiban, memang dia harus melindungi hak asasi manusia. Mau hak asasi manusia itu diatur atau tidak diatur dalam konstitusi misalnya, dalam peraturan perundang-undangan misalnya, ya, maka hak asasi manusia tersebut yang memang sudah melekat di diri manusia itu oleh pemerintah, oleh negara itu memang harus dilindungi gitu. Jadi perspektif hak asasi manusia itu sangat lebih luas daripada perspektif hak dasar, hak konstitusional. Artinya maksudnya gini, dia nggak cuma berbicara pada taraf kewajiban saja, tapi kalau kewajiban itu kan ada yang diatur, kemudian ketika sudah diatur, maka dia menjadi wajib. Kalau di Indonesia, karena negara hukum kan seperti itu. Kalau nggak diatur, berarti tidak ada kewajiban. Seolah-olah seperti itu. Tapi kalau di human right, ya hak asasi itu mau diatur atau tidak diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan, sepanjang ia memang merupakan hak asasi manusia, maka ia harus dilindungi. Gitu. Dasarnya dari Tuhan, sifatnya universal, tadi diatur atau tidak diatur dalam perundang-undangan, ia akan tetap menjadi alasan, tidak menjadikan alasan untuk mengabaikannya. HAM, hak asasi manusia itu harus dilindungi. Sementara kalau dari pengertian hak dasar atau legal rights, atau kita sering menyebutnya citizen constitutional rights, hak konstitusional warga negara atau grondrechten Belanda, adalah hak yang dimiliki setiap warga negara karena sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara di suatu negara. Jadi hak dasar itu melekat karena kalian itu sebagai warga negara. Ya. Sementara kalau human rights, ya, itu hak asasi itu melekat karena kamu sebagai manusia, gitu ya. Jadi ada dua
konsep yang berbeda antara hak dasar sama hak asasi. Kalau hak asasi karena dia kamu sebagai manusia, kodratnya sebagai manusia, dilahirkan sebagai manusia, gitu, maka memiliki hak asasi manusia pemberian dari Tuhan. Tapi kalau hak dasar or legal rights atau citizen constitutional right, itu hak yang dimiliki kalian semua karena sebagai konsekuensi kalian itu sebagai warga negara, gitu. Nah, dasarnya tentu beda. Kalau tadi hak asasi manusia dasarnya itu dari Tuhan, tapi kalau legal rights ya atau hak dasar itu dasarnya dari negara yang mengatur, mengenai hak dasar, hak-hak apa sih yang didapat sebagai hak dasar, apa sih yang diperoleh oleh warga negara, gitu ya, itu negara yang mengatur, gitu. Sifatnya domestik, artinya hak dasar negara yang satu dengan negara yang lain itu tentunya berbeda, ya. Hak dasarnya, hak dasar atau citizen constitutional rights-nya Indonesia itu sifatnya domestik, hanya mengikat warga negara Indonesia saja dan tidak bersifat universal, ya. Beda dengan HAM, dalam pengertian secara umum sifatnya universal, meskipun nanti kita akan ada diskusi mengenai sifat dari HAM itu sendiri yang khususnya yang universal. Pada praktiknya, saya ulangi, pada praktiknya itu ternyata nanti ada juga sifat yang mempraktikannya bersifat partikularisme atau relatif, ya. Jadi tidak sepenuhnya universal seperti itu. Itu pada tataran praktiknya, ya. Oke, kembali lagi ke hak dasar tadi, ya. Fungsinya pemerintah. Kalau hak asasi manusia, pemerintah itu memang mau diatur atau tidak diatur hak-hak tersebut, hak asasinya, maka kalau dalam perspektif hak asasi manusia, pemerintah tetap harus melindungi semua hak asasi, ya. Tapi kalau dari perspektif hak dasar, pemerintah itu as a regulator of legal right, sebagai pengatur dari hak dasar, yang mengatur, kemudian ia yang memberikan, pemerintah yang memberikan hak dasar tersebut, maka ia juga dapat mengambil kembali, dia bisa mengatur, ya. Apabila dikaitkan dengan konstitusi, ya, kita bisa lihat, kita bisa mengilustrasikan, bukan mengilustrasikan, ya, kita bisa lihat apa sih namanya hak dasar itu. Misalnya nih, kita lihat di pasal 28I sama pasal 28J ayat 2, ya. Saya akan buka dulu, ya, konstitusi sebentar. Sebentar. Pasal 28I dulu. Oke, sebelum kita bahas mengenai tadi mengenai hak dasar di pasal 28, hak dasar kaitannya dengan hak asasi manusia di pasal 28I dan 28J, saya juga akan menjelaskan kalau di konstitusi kita sebetulnya pengaturan mengenai hak, jadi di dalam konstitusi kita pengaturan mengenai hak asasi manusia itu dimasukkan ke dalam konstitusi, sehingga salah satu pengaturan dalam hak dasar, hak konstitusional warga negara di Indonesia itu ada hak asasi manusianya. Namun perlu digarisbawahi, mau itu dimasukkan di konstitusi ataupun tidak dimasukkan dalam konstitusi, yang namanya hak asasi manusia itu tetap harus dilindungi dan ditegakkan, ya. Jadi memang kenapa hak asasi manusia itu dimasukkan ke dalam konstitusi itu untuk aspek penegakan hukumnya, agar pemerintah itu memang benar-benar menegakkan aspek penegakan hak-hak tersebut, ya. Makanya hak asasi manusia
dimasukkan ke dalam hak konstitusional warga negara oleh pemerintah seperti itu. Nah, tadi apa sih namanya? Oh ya, konsekuensinya bagaimana? Ya, kalau misalnya kita ngomong dari perspektif hak dasar atau aspek hak konstitusional warga negara, ya, tentunya kita lihat di pasal 28I sebentar. I saya baca di sini dulu ya. Di pasal 28I ayat 5 terlebih dahulu, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ya, terus saya back to pasal 28 ayat 1. Saya nih, pengaturan mengenai, pernah mendengar ini enggak? Kalau kalian belajar hak asasi manusia, derogative right dan non-right, ada yang tahu membaca mengenai derogable right sama non-derogable right? Mungkin Mas Dimas pernah nggak dengar derogable right? Hak derogable itu artinya dibatasi, non-derogable tidak bisa dibatasi. Hak-hak yang bisa dibatasi dan hak-hak yang tidak bisa dibatasi. Seperti hak hidup itu tidak bisa dibatasi, seperti itu, Bu. Oke, betul. Jadi kalau non-derogable, ya, kalau dalam perspektif hak asasi manusia, karena ini hak asasi manusia sudah dimasukkan dalam konstitusi, ya, kita bisa baca misalnya ini non-derogable-nya nih, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Jadi saya akan bedah kalau hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak itu merupakan hak-hak yang berkaitan dengan hidup manusia. Sementara kalau hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, itu merupakan hak-hak berkaitan dengan proses hukum. Dua hak tadi, hak yang berkaitan dengan hidup manusia, sama hak yang berkaitan dengan proses hukum itu merupakan bagian dari hak sipil, ya. Paham ya? Nah, hak yang tadi disebutkan ini, itu merupakan non-derogable. Kalau dalam perspektif hak asasi manusia, hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, ya. Contohnya itu kalau orang-orang yang benar-benar atau negara-negara yang benar-benar mengaplikasikan human right, hukuman mati itu nggak ada. Misalnya di Norwegia, di Swedia, di negara-negara maju yang mereka peduli tentang hak asasi manusia, biasanya negara-negara Eropa, itu mereka itu benar-benar mengaplikasikan non-derogable right, gitu ya. Meskipun ternyata terus yang derogable right itu apa? Yang derogable right itu adalah hak-hak yang yang bisa dibatasi karena keadaan-keadaan tertentu, ya. Nah, keadaan-keadaan tertentu itu contohnya derogable right itu ya dalam keadaan tertentu. Sebetulnya derogable right itu sebetulnya adalah di luar hak misalnya ada hak ekosop, ya, ada hak politik lainnya, hak untuk hak untuk berkumpul, ya, di sini tidak ada, ya,
kemudian hak untuk berserikat, ya itu kan hak-hak yang bisa dibatasi, betul kan? Ya kan? Hak untuk ketika masa pandemi, nah ini contohnya ketika masa pandemi itu kan makanya hak untuk apa sih namanya tadi? Hak untuk berkumpul, hak untuk berserikat, hak untuk apa sih menyatakan pendapat gitu, itu dibatasi, itu boleh dibatasi, ya. Dan hak-hak ekonomi sosial, ya, itu bisa dibatasi. Tapi tadi hak-hak yang non-derogable tadi yang disebutin tadi ini itu tidak bisa dikurangi. Nah, namun karena ini sudah masuk ke dalam hak constitutional organ, menjadi apa masuk dalam konstitusi, ya. Kalau kamu ngomong dari apa sih ya, berdasarkan apa sih namanya ya? Maksudnya kamu ngomongnya pakai hak dasar atau hak konstitusional warga negara, kamu bisa mengatakan ini ketika pasal 28 ini dikaitkan dengan pasal 28J, di pasal 28J ayat 2, ya, di sini bisa dibaca, dalam menjalankan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Di situ artinya apa? Artinya pemerintah itu tadi yang Ibu bilang, dia kan as a regulator ya, dia bisa membuat regulator untuk mengatur seperti itu. Ada pembatasan-pembatasan ya, itu karena dia perspektifnya adalah hak dasar. Dia ngomong pemerintah itu sebagai sebagai regulator of human right-nya, karena perspektifnya bukan human right, perspektifnya tadi adalah legal rights atau citizen constitutional rights, seperti itu ya. Akan berbeda ketika berbicara dalam perspektif hak asasi manusia yang lebih luas. Nah, di sini maksudnya Ibu ingin menjelaskan ini loh, kalau ngomong dalam perspektif hak dasar as a citizen constitutional right, itu pemerintah itu as a regulator of human right. Different dengan berbeda ketika ngomong benar-benar human right secara dalam pengertian yang luas. Pemerintah not as a regulator, not only as a regulator, but dia sebagai tadi guardian of human rights, seperti itu ya. Oke, saya kembali lagi ke topik ya. Jadi udah bisa dibedain ya. Kalau ngomongin masalah ini, pemerintah artinya pemerintah itu as a regulator gitu. Ada plus, ada plus minusnya juga. Plusnya itu kalau negara itu benar-benar dia itu komitmen untuk penegakan hak asasi manusia, itu lebih bagus ketika hak asasi manusia dimasukkan ke konstitusi, ya. Dia itu akan memasukkan banyak hak asasi manusia yang harus dipenuhi, dilindungi, dipenuhi, dan of course ditegakkan gitu ya kan. Maka akan lebih bagus kan. Tapi kalau dia tidak punya komitmen, memang dia bisa as a regulator kayak gitu. Ya, jadi kamu bisa paham, oh, memang pemerintah itu memang dia as a regulator, makanya dia tuh bisa kayak ada celah-celahnya hukum kalau ngomongin masalah human rights seperti itu. Oke, jadi dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, ya, hak dasar atau hak konstitusional itu menjadi hak karena diatur dalam konstitusi. Sedang kalau HAM itu diatur atau tidak diatur, maka ia tetap menjadi hak asasi. Sehingga perspektif human rights, pemenuhan hak asasi tidak, kalau dari perspektif human rights itu, pemenuhan hak asasi manusia itu nggak punya korelasi dengan kewajiban, karena
mau diatur atau enggak, itu pemerintah atau negara itu memang harus melindungi ya. Jadi mau diatur atau enggak itu memang harus melindungi ya. Bukan cuma masalah kewajiban gitu. Tapi kalau ngomongin dari perspektif hak dasar atau hak konstitusional, maka pemenuhan hak dasar itu berkorelasi dengan kewajiban. Ya. Next. Nah, tadi masih ngomongin tentang tadi yang dikaitkan sama sifat universalnya hak asasi manusia. Tadi Mas Dimas atau tadi dari berdasarkan penjelasan Ibu mengenai hak asasi manusia ya, kan hak asasi manusia itu kan sifatnya universal. Artinya dia berlaku bagi setiap orang ya, tanpa membedakan latar belakang sejarah, politik, ekonomi, sosial, agama ya. Nah, sifat universal ini dipengaruhi oleh teori-teori hak alamiah ya, natural rights theory. Namun pada perkembangannya sifat HAM universal ini berkembang, negara-negara tersebut tidak semua negara mengaplikasikan sifat HAM secara universal. Ya, nanti akan saya kasih contoh. Ternyata berkembang ada sifat selanjutnya yang juga diaplikasikan oleh negara-negara. Biasanya negara-negara berkembang ya itu mengaplikasikan sifat HAM relatif atau partikularisme ya. Jadi sifat HAM relatif itu adalah yang menganggap bahwa konsep HAM itu tidak sepenuhnya bersifat universal. Artinya HAM itu tidak mesti sepenuhnya diberlakukan secara keseluruhan, dipengaruhi oleh situasi atau kondisi yang melingkupi setiap komunitas manusia. Banyak dianut oleh negara-negara yang berkembang dan biasanya dipengaruhi oleh cultural relativist teori ya. Saya kasih contoh, contohnya mengenai misalnya apa ya, tentang apa ya, tentang kebebasan beragama saja deh ya, tentang kebebasan beragama. Kalau di Indonesia tadi kan kalau dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia ya kan, yang tidak boleh dikurangi, betul kan tadi kan, memang hak mutlak kan, hak atas kebebasan beragama gitu ya. Tapi kalau misalnya diaplikasikan di negara-negara, misalnya negara-negara seperti Arab Saudi, misalnya negara-negara Islam kayak gitu, ya itu, jadi yang Ibu maksud, finally sifat HAM itu ternyata ketika diaplikasikan di negara-negara itu sifatnya ada yang bersifat relatif ya, seperti di Indonesia kebebasan ya, dia yang dimaksud kebebasan beragama nanti kalau dari versi Barat itu kan kebebasan beragama, boleh tidak gitu kan, betul kan? Tapi kalau misalnya di Indonesia atau negara-negara Asia atau negara-negara Afrika atau negara-negara Timur Tengah yang misalnya dia itu negaranya itu tuh sangat kental dengan kulturnya, dengan agama, kayak gitu, dengan budaya gitu, maka misalnya kebebasan beragama itu kan bisa tidak bisa kalau misalnya di mana ya, misalnya di Timur Tengah, misalnya di mana di Arab Saudi misalnya ya, ya tidak bisa diaplikasikan. Atau di Indonesia misalnya yang dimaksud kebebasan beragama, kamu boleh menjalankan ibadah agama, tapi kan kita negara religius kayak gitu loh. Ya kan, seperti ya itu multitafsir ya, artinya multitafsir gitu ya kan. Nah itu maksudnya saya lagi ngejelasin ternyata sifat HAM itu bisa menjadi relatif kayak gitu ya, praktiknya seperti itu.
Itu contoh kecil saja. Nah, yang tadi saya jelasin, universalitas atau sifat universalnya HAM itu dalam tataran praktik. Kenapa itu misalnya menjadi menjadi relatif, itu karena adanya perbedaan filosofis, perbedaan historis pada setiap negara, bangsa, atau memang budayanya atau moral kulturalnya ada perbedaan, atau memang ada perbedaan dari aspek agama, karena banyak negara-negara yang memang di negara tersebut aspek agamanya itu sangat kental, sehingga sangat sulit ketika HAM itu bertemu dengan disandingkan dengan agama, ya meskipun bisa ya banyak berkorelasi agama, cuma memang ada beberapa hal ya yang memang saya mungkin tadi tidak saya koreksi bahwa ada beberapa hal yang memang agak sulit disandingkan ketika HAM itu tadi bertemu dengan agama, gitu ya. Meskipun agama itu mengandung banyak ajaran moralitas, tapi ternyata agama-agama tertentu ya yang memang ada beberapa hal di poin-poin tertentu kayak gitu. Misalnya kalau kayak ngomongin aspek poligami saja misalnya kayak gitu, kalau ngomongin dari aspek HAM tentu pasti akan banyak perdebatan kayak gitu. Jadi memang ketika disandingkan itu memang ya mungkin tugasnya kita gitu nanti harus banyak mengkaji gitu ya. Nah, saya lebih banyak ke filosofisnya dulu ya, karena supaya ngasih gambaran ke kalian nanti kenapa negara-negara itu kok ngambil tindakan-tindakan seperti itu kayak gitu loh ya. Nah, kita tentu ingat kalau kalian membaca bukunya Jerome Stack ya, bahwa ketika kita memandang mengenai hak asasi manusia ya, itu kita lihat negara tersebut atau orang tersebut itu menggunakan perspektif yang mana? Apakah dia kental akan religinya, atau kaitannya bahwa hak asasi manusia itu dipandang dari aspek religion, atau dari aspek natural law-nya, atau dari aspek positivismenya, atau dari aspek marxismenya, atau dari aspek sosiologi approach-nya, ya. Sebentar, saya pakai yang ini aja. Jadi kalau kita kalau mau ngomongin tentang hak asasi manusia, itu kita harus lihat dulu perspektifnya orang atau negara-negara tersebut itu seperti apa kayak gitu ya. Ada yang menggunakan, kalau misalnya negara tersebut menggunakan perspektif yang kental tentang dia pandangannya atau filosofisnya negara tersebut itu kental dengan religius, agama, kayak gitu ya. Tentunya pandangan HAM-nya itu pasti berbeda. Dia pasti dikaitkan dengan kaitannya sama teori-teori teologis, ya, bahwa hukum itu bersumber dari hukum yang lebih tinggi dari negara, yaitu Tuhan, seperti itu. Jadi hukum Tuhan itu yang dikedepankan, nanti dikaitkan dengan hak asasi manusia, atau barangkali negara tersebut filosofis atau historisnya itu menggunakan perspektif teori hukum alam, ya kan? Misalnya kayak di negara-negara Barat, maka dia lebih mengutamakan atau perspektifnya hak individu, seperti itu ya kan. Peran negara lebih sedikit kayak gitu dalam aspek hak-hak individu, atau perspektif lainnya dia menggunakan positivisme kekuasaan negara ya. Jadi hak asasi manusia itu hanya ditemukan dalam pembentukan sistem hukum. Jadi hak asasi manusia itu harus diatur dalam hukum, yang mengatur adalah negara. Berarti tadi negara as a regulator of human rights. Atau barangkali negara tersebut atau orang tersebut ketika membahas mengenai hak asasi manusia, dia menggunakan perspektif marxisme.
manusia sebagai makhluk spesies, ya. Dia mungkin lebih dekat dengan doktrin komunis, ya, bahwa negara itu pemegang utama, ya, yang memberikan dia sebagai badan otoriter yang memberikan pedoman tunggal dalam pilihan nilai-nilai. Jadi negaralah yang paling utama untuk mengatur hak asasi manusia seperti itu. Atau barangkali dia menggunakan pendekatan sosiologis, ya. Dia dalam membahas, mengidentifikasi hak asasi manusia dalam konteks proses sosial, ya. Nah, perkembangan HAM yang kalian udah tahu lah, perkembangan HAM itu di dunia yang paling terkenal itu dimulai dengan Magna Carta, ya. Ketika Raja John itu banyak menjebloskan bangsawan-bangsawan pada saat itu, sehingga diprotes, ya, terus oleh bangsawan dan rakyatnya, sehingga dia finally supaya untuk menandatangani Magna Carta, ya. Magna Carta itu di dalamnya memuat gagasan HAM yang menjamin perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan, dan pembuangan. Itu dia ketika dia ingin menangkap, menahan, dan membuang rakyatnya, maka dia harus menggunakan prosedur yang legal, ya. Nah, Magna Carta ini merupakan kayak semacam piagam agung, ya, terkait hak asasi manusia. Perkembangan HAM, mungkin saya nggak perlu menjelasin ya, kalian sudah banyak membaca, ya, dari mulai deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat, kemudian revolusi Prancis, pemikiran Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, sampai ke perkembangan, sampai ke perkembangan human rights yang saya garis bawahi. Perkembangan human rights dari aspek internasionalnya itu Bill of Human Rights, ya, atau Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948. Jadi deklarasi ini digagas oleh Truman, Presiden Amerika Serikat dulu. Nah, kemudian oleh PBB kemudian dibentuk tim dan mereka dari banyak negara, delegasi-delegasi, kemudian mereka mengeluarkan apa yang dinamakan Universal Declaration of Human Rights, atau Deklarasi Universal of Human Rights, ya. Secara garis besar, Universal Declaration of Human Rights itu berisi mengenai kebebasan fundamental, hak-hak sipil, hak-hak politik, hak-hak fundamental dalam ECOSOC, ya. Nanti kalian coba download, ya, UDHR-nya. Ya, saya kasih tadi contoh aja lah. Kalau misalnya kebebasan hak sipil itu tadi yang non-derogable right-nya itu kan banyak, misalnya kayak hak hidup, hak untuk tidak disiksa, kayak gitu, hak kemerdekaan beragam, kebebasan untuk beragama, kayak gitu, dan sebagainya. Kalau hak politik tadi hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian hak fundamental dalam ECOSOC ada banyak sekali. Ada hak kesehatan, pekerjaan, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan hak-hak lainnya, ya. Nanti coba kalian download itu, atau saya ini aja deh, saya tunjukkan aja deh, mana ya UDHR-nya, bentar. Bentar. Ini saya hanya pakai bahasa Indonesia aja. Nah, sebetulnya kalau ngomongin mengenai hak asasi manusia, Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini kan menjadi rujukan dari
hampir seluruh konstitusi di seluruh dunia, termasuk perjanjian-perjanjian internasional. Artinya, baik dalam konteks nasional maupun dalam konteks internasional, Deklarasi Universal ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan rujukan referensi utama mengenai apa itu hak asasi manusia. Ya, ada banyak sekali pada dasarnya di sini dijelaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR itu bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia yang utama adalah kemerdekaan dan kebebasan serta kesetaraan dan berkaitan dengan dignity atau martabat, kehormatan martabat sebagai manusia. Di situ ada 30 pasal, ya. Ini versi bahasa Indonesianya sih, walaupun tadi ada versi bahasa Inggrisnya. Di sini ada 30 pasal dan semua pasal yang ada di sini ini sudah diakomodasi di konstitusi kita. Bahkan tapi di konstitusi kita malah ada beberapa tambahan hak asasi hak lainnya, ya. Ibu agak lupa ada 2 atau 3 hak lainnya, ya, yang di luar UDHR ini, ya. Ada hak untuk hidup, hak ya sama tadi, ya. Seperti halnya tadi hak kaitannya sama hak fundamental hidup, ya. Di pasal 3 hak setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, keselamatan, setiap orang tidak boleh diperbudak, tidak boleh disiksa, gitu. Aktuali semua ini, pasal-pasal sampai pasal 30 UDHR ini sudah diakomodasi dalam konstitusi di Indonesia. Ya. Oke, saya kembali, ya. Nah ini, jadi UDHR ini menjadi referensi pokok penyusunan perjanjian internasional, menjadi referensi HAM utama di tingkat konstitusi negara-negara, dan dia juga sebagai hukum kebiasaan internasional. Artinya UDHR ini mengikat seluruh negara-negara di dunia. Ya. Lalu bagaimana? Nah ini, tadi sebetulnya ketika saya udah ngejelasin tadi itu cuma sebagai bantal atau gambaran, tapi itu sifatnya sangat dasar dan penting banget gitu, karena di bawahnya itu kan lebih ke instrumen penegakan hukumnya, ya. Tapi intinya artinya gini, ketika kamu ingin ngomongin mengenai hak asasi manusia, perspektifnya itu kamu lihat dulu. Perspektifnya tuh orang atau tuh negara, apakah dia menggunakan memang human right secara secara murni, atau dia ada perspektifnya itu dipengaruhi oleh faktor religion atau agama, atau faktor misalnya dia menggunakan konsep hukum alam, atau dia menggunakan menggunakan konsep marxisme atau menggunakan sosiologi seperti itu. Jadi kamu harus lihat dulu, karena itu nanti akan berkaitan dengan politik hukumnya. Politik hukumnya ketika di negara tersebut itu nantinya apakah dalam konstitusinya itu kiblatnya tuh kemana? Apakah dia perlindungan dan perlindungan pemenuhan hak asasi manusianya itu nanti bisa terlihat, oh ini karena dia itu dipengaruhi oleh tadi kayak misalnya pemikiran hukum alam atau pemikiran teori teologis kayak gitu, atau tentang marxisme, atau berkaitan tadi dengan perspektif sosiologisnya kayak gitu. Nah, selanjutnya sepertinya saya juga kalian pasti sudah memahami mengenai jaminan perlindungan HAM, ya, tadi ketika dijelasin. Of course, jaminan perlindungan HAM di negara-negara pasti berkorelasi dengan penyelenggaraan negara hukum. Saya juga nggak perlu membahas mengenai penyelenggaraan negara hukum, ya. Kalian pasti sudah tahu kan, kalau misalnya yang namanya perlindungan hak asasi manusia, kalau dikaitin dengan konsep negara hukum, mungkin kita bisa berdiskusi, ya, konsep negara hukum di dunia. Kita ambillah, taruhlah rule of law sama res stat. Walaupun nggak melulu
melulu Rechtsstaat sama apa sih namanya, sama rule of law ya. Mereka itu dalam menegakkan negara hukum itu, di dalamnya itu pasti memasukkan unsur adanya perlindungan hak asasi manusia kan. Kalau dari perspektif konsep Rechtsstaat, ya kan, negara hukum itu di dalamnya itu harus ada aspek perlindungan hak asasi manusia, adanya peradilan administrasi, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tapi di situ digarisbawahi ada perlindungan HAM-nya. Kemudian kalau dari aspek rule of law ada supremasi hukum, equality before the law, sama satunya lagi yaitu konstitusi harus berdasarkan hak asasi manusia. Seperti itu kan? Begitu juga untuk negara-negara, misalnya negara-negara yang menganut konsep negara hukum demokrasi. Karena kalau negara hukum yang menganut demokrasi itu lebih enak. Cara mengukur perlindungan dan penegakan hukum, mengukur perlindungan dan penegakan hak asasi manusia itu ukurannya apa? Ukurannya adalah demokrasinya. Karena apa? Demokrasi itu adalah hak asasi manusia itu kan tiangnya demokrasi. Semakin bagus demokrasinya, semakin bagus perlindungan asasi manusianya. Teorinya seperti itu. Meskipun mungkin ada beberapa yang sedikit yang agak ya sometimes itu ada pengecualian, tapi lebih banyak yang praktiknya terjadi seperti itu. Contohnya misalnya saya kasih contoh misalnya kayak di Korea Utara misalnya. Korea Utara menurut kalian demokrasinya bagus nggak? Enggak kan? Berarti itu sangat berkorelasi erat dengan aspek perlindungan sama pemenuhan hak asasi manusianya. Nah, sudah saya pastikan itu kalau hak demokrasinya jelek, hak asasinya juga amburadul, hak asasinya juga maksudnya tidak sepenuhnya ditegakkan. Karena tadi kan hak asasi itu kan ada hak fundamental hidup yang di dalamnya juga ada hak hidup dan hak proses hukum, kemudian hak politik, ya hak sipil politik, kemudian yang ketiga adalah ekonomi, sosial dan budaya seperti itu. Nah, saya kembali lagi ya. 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. Oke. Ya, artinya perlindungannya itu melalui konstitusi, ya. Hampir di semua negara, ya, dipastikan tidak ada konstitusi yang tidak memuat mengenai hak asasi manusia. Di negara yang tidak punya tradisi konstitusi tertulis pun, di Inggris sama Selandia Baru, itu mereka juga memiliki kaidah-kaidah tentang hak asasi manusia. Kalau ngomongin tadi HAM di Indonesia, ya kalian udah tahu tadi ya pengaturannya terutama di bab 10A dari pasal 28A ya sampai pasal 28J. Wah, ini ya sudahlah ini karena tinggal 5 menit lagi sebenarnya masih banyak. Atau mungkin nanti kapan-kapan kita bisa bahas nanti mungkin tahap selanjutnya kita bahas mengenai hak sipil dan politik, kemudian selanjutnya ngomong mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya, gitu. Oke, ini lalu dikaitkan dengan kewajiban atau tanggung jawab negara yang berbasis HAM, ya, maka negara itu memang harus menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Dia dikasih 2 obligation atau kewajiban, yaitu kewajiban untuk bertindak atau mengambil langkah-langkah yang konkret, dan juga obligation to result, kewajiban untuk mencapai tujuan. Jadi memang harus ada tujuan-tujuan yang harus dicapai, ya, dan harus terwujud seperti itu. Ya, kalau belum terwujud, artinya negara belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Itu loh. Jadi artinya gini, negara atau pemerintah itu dilekati to obligation to conduct. Dia melakukan kewajiban untuk bertindak atau mengambil langkah-langkah untuk dalam rangka
menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, dia tidak hanya dia juga punya kewajiban untuk mencapai tujuan tersebut. Dia punya kewajiban untuk sampai kepada memenuhi kewajiban. Artinya, ketika negara tersebut belum memenuhi, misalnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, not only for, tidak hanya untuk hak-hak sipil dan politik saja, negara dibebani obligation to conduct and obligation to resolve, tetapi juga sampai pada aspek hak ekonomi, sosial, dan budaya. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya semua hak itu tuh dibebani, negara dibebani obligation to conduct and obligation to resolve. Ya, nah ini sih contoh negara-negara, sebenarnya kalian nanti bisa membandingkan ya, negara-negara dengan perlindungan penegakan HAM terbaik. Ada Belanda, Norwegia, Kanada, Swedia, Denmark, Islandia, ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Kaitannya sama konstitusi, ya. Sebetulnya, ya nanti bisa dibaca sendiri ya. Artinya nanti ketika kalian salah satu indikator lah untuk mengukur negara itu baik apa enggak dalam perlindungan hukumnya, salah satunya ya, saya bilang salah satunya, yaitu dari penyelenggaraan demokrasi di negara tersebut ya. Ada Korea Utara, Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, Suriah, ini semuanya itu mereka menggunakan rezim otoriter seperti itu. Baik, itu penjelasan dari Ibu. Terima kasih ya. Oke, baik Bu Nita, terima kasih. Tapi tadi itu ya, kalian sedikit memahami kan apa yang Ibu jelaskan kan? Mungkin saya bikin kesimpulan ya, belum bikin kesimpulan. Iya. Ya, ngomong jadi gini tadi, maksudnya saya tuh lebih senang bahas sedikit demi sedikit, tapi paham aspek dasarnya terlebih dahulu. Itu dari tadi 1 jam ya, 1 jam kita ngejelasin itu dapat diambil kesimpulan. Pertama, ngomongin tentang hak asasi manusia itu berbeda dengan hak dasar atau konstitusional warga negara. Hak konstitusional warga negara ya. Kalau hak asasi manusia itu hak yang melekat karena dia sebagai manusia, pemberian dari Tuhan. Sementara kalau hak dasar atau hak konstitusional warga negara itu adalah karena dia sebagai warga negara. Jadi dia mendapatkan hak dasar yang diberikan oleh pemerintah. Sementara kalau hak asasi manusia diberikan oleh Tuhan. Ya, yang kedua adalah kalau hak asasi manusia itu sifatnya universal. Sementara kalau hak dasar itu sifatnya domestik. Kemudian kalau hak asasi manusia itu memang pemerintah as a guardian of human right, ya, dia tidak adanya pengaturan hak asasi manusia, pemerintah tetap harus melindungi, memenuhi, dan menegakkan. Sementara kalau dari perspektif hak konstitusional warga negara, pemerintah as a regulator of human rights, ya. Kemudian dalam memandang atau memahami mengenai hak asasi manusia, kalian bisa melihat orang atau negara-negara atau kelompok, ya, kelompok-kelompok ketika memandang hak asasi manusia itu tuh dari dipengaruhi oleh apa? Apakah dia memang memandang HAM secara murni, atau dia ada tadi yang Ibu jelasin ya, ataukah dia itu mungkin dipengaruhi oleh faktor agama, ya, teori-teori teologis pertama, atau yang kedua secara garis besar apakah dia dipengaruhi oleh teori-teori hukum alam, yang ketiga atau apakah dia dipengaruhi oleh teori-teori marxisme komunis atau dipengaruhi oleh perspektif sosiologis, ya, seperti itu ya. Terus selanjutnya terkait tentang kewajiban dan tanggung jawab negara itu yang melekat dalam perlindungan dan penegakan HAM itu
bagi suatu negara itu adalah ada dua, yaitu obligation to conduct sama obligation to result. Artinya apa? Negara itu tidak hanya berhenti kepada obligation of conduct, yaitu mereka melaksanakan tindakan-tindakan untuk memenuhi HAM, tapi lebih jauh lagi, mereka juga harus bisa memenuhi kewajiban memenuhi tujuan, ya, obligation to result, yaitu memenuhi hak-hak tersebut, ya, tidak hanya berhenti pada aspek melaksanakan tindakan-tindakan, tetapi dia harus bisa memenuhi hak tersebut, ya. Itu saja sih. Dan kalau tadi terakhir juga salah satu aspek kalau ingin mengukur itu dari aspek demokrasinya. Sebenarnya ada banyak sih yang mau saya jelasin, tapi karena waktunya terbatas ya. Oke, terima kasih Arya. Saya kembalikan waktunya ke Arya. Oke, baik. Terima kasih Bu atas pemaparan materi yang sangat menarik dan bergairah tentunya. Oke, mungkin bagi teman-teman serta peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan raise hand dan diharapkan untuk on cam. Pertanyaan dibatasi maksimal 2 karena waktu kita memang tinggal sedikit. Bagi peserta dipersilakan untuk raise hand. Mungkin Mas Dimas, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Bu Nita? Atau teman-teman yang lain? Mas Abdul, Mbak Yodita. Oke, kalau nggak ada mungkin saya bisa nambahin. Jadi biasanya tuh kalau di negara-negara maju ya, ini maksudnya kamu bisa lihat juga kalau di negara-negara maju terkait tadi kan gini, oh ya saya lupa ngomongin tentang hak asasi manusia. Pokoknya ingat aja 3 hal ya. Tadi ngomongin hak asasi manusia, satu adalah berkaitan satu dengan hak fundamental manusia, yaitu hak hidup sama hak untuk proses hukum. Yang kedua adalah hak politik, hak sipil politik. Yang ketiga adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, dari aspek aplikasinya atau aplikasi negara-negara di dunia itu bisa dilihat kalau negara-negara maju mereka itu udah nggak ngurusin hak ekosop, hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan itu karena mereka udah maju ya. Jadi hak-hak tersebut udah terpenuhi. Mereka malah justru asik itu berkutat di hak politik sama hak hidup, ya. Misalnya tadi hak hidup, hak right to life, kayak misalnya kan banyak kajian-kajian mengenai aborsi, eutanasia di negara-negara itu masih menjadi apa sih ya, isu-isu yang menarik kayak gitu, atau LGBT, gender apa kayak gitu ya. Jadi justru hak ekosop ini nih udah bukan menjadi yang utama. Maksudnya yang utama itu ya tadi hak sipil sama politiknya, hak hidup ya, hak fundamental manusia sama hak politik, hak sipil politik lainnya. Tapi kalau di negara-negara berkembang, ya, kayak kamu bisa lihat kayak di Indonesia, jangankan kalau misalnya ngomongin tentang hak hidup, ya, hak ekosop itu hak kerja, hak untuk bekerja, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan itu aja belum selesai gitu. Jadi PR-nya masih banyak. Seperti itu. Ya, itu mungkin sedikit tambahan dari Ibu. Ya. Oke. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, tadi bagus sekali ya. Bu Nita sudah menjelaskan panjang kali lebar kali bundar, udah ini paham semua teman-teman tentang hak asasi manusia dan dalam konstitusi. Nah, ini Bu, apa tuh? Saya mau bertanya tentang hal-hal hak asasi manusia yang sebenarnya ini ada perbandingan gitu loh. Sebenarnya ada perbandingan hukum antara negara Indonesia dan negara Rusia gitu. Kan kita mengenal dekat bahwa kedekatan Jokowi dan Pak D. Putin itu sangat dekat gitu, sehingga menimbulkan kayak wah ini
ada sohib-sohib apa dari Indonesia terhadap Ukraina. Di balik itu juga kita mengetahui banyak alutsista Indonesia juga dari Rusia gitu loh. Nah, ini juga apa ya, dari segi ketahanan kita dari sana, dan mungkin ada kerjasama bilateral dan lain sebagainya. Namun yang apa ya, saya kritisi di sini ada perbedaan antara penerapan hak asasi manusianya tadi dari Rusia kepada warga negaranya, dengan begitupun Indonesia terhadap warga negaranya gitu loh. Yang dimana di Indonesia ini yang kita katakan Pancasila ya, hukum tertinggi di negara ini, atau juga konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945, itu apakah sudah benar-benar diterapkan. Nah, ini juga jadi problematika bersama jika hak asasi manusia tadi bisa dilangkahi atau dilanggar oleh negara itu sendiri gitu, yang kita sepakati organisasi terbesar di Indonesia ini gitu loh. Kita selaku WNI juga merasakan dampak daripada kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, Bunita, ini Rusia, kita tahu bahwa Rusia ini dia menggempur Ukraina dengan alasan-alasan yang mungkin itu tidak manusiawi. Mungkin alasannya politik atau penyebar luasan wilayah, yang dimana notabene itu di alasan pertahanan militer mungkin masih relevan. Tapi jika itu sudah apa ya, mengacu kepada hak ekosop tadi, ini akan menjadi masalah, Bu. Bagaimana negara itu tidak memperhatikan hak asasi manusia warga negaranya, berarti dia lagi berada di negara yang apa ya, sulit begitu. Padahal kalau kita lihat itu Rusia itu merupakan salah satu negara maju, sehingga ya negara maju ini tadi malah menjadi contoh jelek begitu dalam mengaplikasikan hak asasi manusia. Tidak begitu saja. Selain itu juga banyak embargo ke apa, media, terus ada kontroversi dan lain sebagainya, yang itu membuat opini publik itu semakin negatif gitu. Untuk peperangan ini juga ada punishment yang sudah dijatuhkan pada Rusian gitu. Ini kan berarti hak asasi manusia dalam konteks konstitusi maupun tadi ya, ada pemahaman agama itu ya hampir hilang gitu atau terganggu itu, Bu. Nah, mungkin itu ya bisa dijelaskan lagi kenapa dan why, bagaimana, how kok bisa adanya pemerintahan yang seperti ini. Mungkin itu saja dari saya, Benita. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dimas. Ini pertanyaannya bagus banget ya, mengenai Rusia yang melakukan pelanggaran HAM berat terhadap Ukraina, ya. Tapi kok Indonesia tetap menjalin hubungan kerjasama, karena dia memang punya faktor kepentingan, yaitu tadi ya tadi yang tadi Ibu bilang ya, sebenarnya tadi patokannya ketika kamu udah megang filosofisnya atau apa, framework berpikir filosofisnya, ini nih kamu bisa membaca sebenarnya ini dipengaruhi oleh perspektif sosiologis atau perspektif teologis atau perspektif komunisme atau perspektif yang lainnya kayak gitu, atau perspektif hukum alam. Yang jelas kalau misalnya ngomong tadi hubungan Indonesia sama Rusia itu lebih ke faktor sosiologisnya, karena memang Indonesia masih membutuhkan Rusia gitu ya kan. Jadi ketika dia melihat dalam perspektif hak asasi manusia ya, ini lebih ke politik hukumnya Indonesia yang bekerja, di mana dia tidak membahas mengenai apa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia, ya kan? Dia justru malah membahas mengenai kerjasama, dan dia mengambil tindakan padahal Indonesia sejatinya dia udah meratifikasi International Covenant Civil and Political Rights, artinya termasuk ICCPR, and then juga dia sudah meratifikasi International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, ya, and then dia juga sudah mengadopsi UDHR
Universal Declaration of Human Rights, and of course juga dalam tataran hukum nasionalnya juga sudah kuat. Dia hak-hak non-derogablenya juga sudah disebutkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28i sebenar. Kalian masih bisa mendengar suara saya nggak? Agak sedikit putus Bu tadi. Iya, soalnya tadi kayak nge-lag. Kok saya berhenti? Iya. Tadi saya ulangi lagi ya. Jadi tadi saya ulangi lagi. Kalau kamu tadi udah pegang tadi apa yang Ibu omongin, bisa lihat ketika seseorang itu tuh ngomongin tentang hak asasi manusia itu bisa dilihat apakah dia dipengaruhi oleh faktor agama, faktor hukum alam, atau faktor marxisme, atau faktor sosiologis, ya. Sosiologi sosial itu termasuk di dalamnya ada politik, sosial, ekonomi, kayak gitu ya. Jadi aspek sosiologis itu tuh banyak, politik masuk, apa tadi, sosial masuk, ekonomi itu masuk dalam sosial. Nah itu tentu saja kalau menurut pandangan Ibu ya, politik hukumnya Indonesia ketika berhadapan dengan Rusia, dia memandang dari perspektif sosiologis, dari perspektif karena politik, dari perspektif ekonomi, ya karena masih membutuhkan Rusia, dan dia mengambil jalan yang menguntungkan, dan ya padahal seharusnya Indonesia tidak seperti itu, tidak boleh seperti itu, karena dia sudah mengadopsi aturan-aturan hak asasi manusia baik dari level internasional ya maupun pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi. Artinya dari aspek internasional maupun dari aspek konstitusi dua-duanya itu terikat loh. Ya, dari aspek internasional dia sudah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Right, dan juga international dan juga Covenant tentang Economic, Social, and Cultural Right, ICER, sama ICCPR, ya. Dan dia juga sudah mengadopsi ketentuan-ketentuan UDHR, konsep-konsep hak asasi manusia. Aduh, lagi ya? Nge-lag lagi. Selanjutnya tadi, ya artinya itu, Indonesia pasti perspektifnya itu tuh tadi, sosiologis, ya, sosial, perspektif sosial, ya. Terus gimana sih Rusia sama Ukraina pandangannya tentang Ibu tentang itu? Ya jelas, kalau orang yang berpegang teguh kepada aspek human right itu kan sudah jelas-jelas sudah ada kejahatan terhadap kemanusiaan, ya. Itu merupakan salah satu kejahatan HAM yang sangat berat. Rusia dalam hal ini bisa diajukan kalau dari perspektif secara internasional ya, dari perspektif hukum internasional, pihak-pihak seperti Putin dan ya mereka itu bisa dipidana internasional di International Court of Criminal. Nah, mereka telah melakukan kejahatan kemanusiaan dan buktinya juga sudah jelas, sudah ada. Namun lagi-lagi, nah ini kelemahannya hukum internasional, ya, kelemahan dari hukum internasional karena dia soft law, ya. Ada nggak sih negara yang berani berani untuk melaporkan hal tersebut? Ibaratnya dia negara maju, ya ini kembali lagi ke politik hukum politiknya negara-negara tersebut ya. Ya, ternyata kita bisa mengambil kesimpulan bahwa praktik internasionalnya ternyata di sini masih berlaku hukum dunia. Siapa yang paling kuat maka dialah yang memimpin, kayak gitu. Ya, jadi kayak eranya world law, hukum dunia itu kayak kembali lagi, ya. Mereka nggak berani, mereka hanya berani memberikan kayak sanksi, katanya sanksi yang tegas, tapi menurut saya tidak tegas karena
Kalau tegas kan menyeret ke International Court of Criminal dan juga minta ganti kerugian kepada Rusia atas tindakannya tersebut, seperti itu. Mungkin secara garis besarnya seperti itu, karena bagi mereka yang orang-orang human right, mereka pasti akan mengutuk tindakan dari Rusia, bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa, merupakan kejahatan, salah satu bentuk kejahatan. Ada dua kejahatan yang telah dilakukan oleh Rusia. Satu adalah kejahatan atas nama kemanusiaan, yang kedua adalah kejahatan agresi, ya, dia melakukan agresi. Itu mungkin Mas Dimas. Oke, Mas Dimas, bagaimana? Apakah cukup? Ya, terima kasih Bu. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya. Saya cukup, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dimas. Berhubung ini waktu sudah mendekati pukul 17 WIB, maka kita cukupkan sampai hari ini, sampai sekian. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang butuh PPT-nya nanti saya kirim ke Mas Dimas saja ya. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Terima kasih kepada Bu Nita sebagai narasumber dalam diskusi pada sore hari ini yang telah berkenan menyempatkan hadir serta mencerahkan wawasan kita terhadap hak asasi serta perlindungan. Nah, tak lupa juga kami FDK mengucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir dan telah mengikuti diskusi pada sore hari ini. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arya, Mas Dimas, Mas Arif, Mas Abdul, Rahma, Dava, Muhammad Heron, Adi Yaksa, Yutita, sama Stefan, kamu ya. Oke, see you next time. Ibu undur diri ya. Undur diri ya. Ya, see you next time Bu Nita. Ya, bye. Big thank you lah. Oke. Sip.